Wish merupakan film animasi terbaru buatan studio Disney yang seharusnya dapat menaikkan nama baik dari perusahaan raksasa ini. Tapi sayangnya sebelum rilis saja, film ini sudah mendapatkan respon yang sangat negatif dari orang-orang. Beberapa hal yang dipermasalahkan dari film ini adalah pada kualitas animasinya, lagunya, dan juga karakter villainnya. Nah, walaupun telah memiliki banyak sekali hujatan sebelum perilisannya, tetapi gue dan beberapa orang di luar sana masih berharap bahwa film ini bisa mematahkan ekspektasi buruk orang-orang. Tapi sayangnya ketika film ini akhirnya rilis, respon orang-orang terhadap film ini ternyata masih tetap sama dan malahan kali ini lebih banyak orang yang membenci film ini ketimbang sebelum perilisannya. Bahkan saking parahnya, film Wish menjadi salah satu film animasi buatan Disney dengan rating yang paling rendah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah film ini memang seburuk apa yang dikatakan oleh orang-orang? Well, sebelum mulai pembahasan, gue ingin memberikan sedikit peringatan bahwa video ini bakal mengandung sedikit spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton dan gak pengen kena spoiler, kalian bisa menutup video ini dan menonton filmnya terlebih dahulu. Kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, kalau melihat dari premisnya, film Wish berlatar tempat di sebuah kerajaan yang bernama Roses, di mana kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang dapat mengabulkan permohonan rakyatnya dengan nama King Magnifico. Nah, di sana terdapat seorang gadis biasa yang bernama Asa, di mana ia berkeinginan untuk menjadi penerus dari sang raja. Dengan begitu, ia dapat mengabulkan permohonan dari kakeknya yang sudah lama tidak dikabulkan oleh sang raja. Nah, tapi sebelum itu bisa terjadi, Asa terlebih dahulu mengetahui rahasia gelap dari King Magnifico dan ia menjadi sangat kecewa dengan apa yang selama ini ia percaya. Di tengah kekecewaannya, Asa memohon dan sekaligus bertemu dengan bintang kecil yang dapat mewujudkan apapun yang diinginkan oleh seseorang. Dengan kemunculan bintang kecil ini, Asa berencana untuk bisa mengabulkan permohonan kakeknya dan sekaligus membongkar kebusukan dari sang raja Magnifico. Menurut gue pribadi, film Wish memiliki premis yang cukup menjanjikan dan lumayan menarik. Film ini sendiri direncanakan akan menjadi perayaan ke-100 tahun bagi Disney dan mereka pun berusaha untuk menuangkan semua sihir yang pernah mereka bangun ke dalam film ini. Salah satu cara tersebut adalah dengan membawakan banyak sekali easter egg dan juga reference dari berbagai film lawas yang pernah mereka buat. Ambil contohnya adalah ketujuh teman dekatnya Asa yang merupakan reference dari ketujuh kurcaci dari film Snow White. Nah, tapi sayangnya film ini tidak berhasil dalam mewujudkan semua rencana tersebut. Menurut mereka, usaha yang dilakukan oleh Disney terhadap film ini terkesan seperti usaha yang tidak niat. Alih-alih membuat film yang bisa menyatukan semua karakter yang pernah dibuat oleh Disney menjadi satu film, mereka malah membuat satu film dan menjadikan itu semua hanya sebagai easter egg dan reference saja. Gue pribadi agak setuju sih dengan pendapat ini, karena kalau kita melihat ke belakang, Disney udah cukup sering loh membuat karya yang menyatukan berbagai karakter yang pernah mereka buat. Sebut saja Wreck-It Ralph yang kedua, Mickey Mouse House of Villain yang mana pada film itu mereka benar-benar membawakan semua karakter-karakter dari film-film lawas mereka, hingga yang paling terbaru adalah animasi pendek yang berjudul Once Upon Studio yang sebenarnya juga merupakan tribute bagi ulang tahun Disney yang ke-100. Selain ketiga karya barusan, ada satu IP lagi yang memiliki koneksi dengan Disney dan banyak orang berharap bahwa Disney bisa menjadikan IP ini sebagai perayaan ulang tahun mereka dengan membuatkan sebuah adaptasi film. Yap, IP yang gue maksud adalah sebuah game yang berjudul Kingdom Hearts. Sangat disayangkan sih, karena ini game punya fanbase yang sangat besar dan orang-orang sudah sangat mengharapkan agar Disney bisa mengadaptasi cerita ini. Tapi ya, melihat kondisi Disney saat ini, lebih baik mereka nggak mendekatkan tangan mereka gitu ke dalam mahakarya ini. Nah, lalu bagaimanakah dengan alur ceritanya sendiri? Well, menurut gue pribadi, film Wish sebenarnya memiliki cerita yang nggak terlalu buruk. Ada beberapa cerita yang menurut gue memiliki eksekusi yang lumayan bagus. Cuman masalahnya adalah film ini terasa nggak begitu spesial aja. Sebenarnya film ini memiliki banyak sekali potensi untuk bisa dibuatkan sebuah cerita yang megah dan sangat fresh. Tapi sayangnya, mereka malah nggak bisa memanfaatkan peluang ini. Walaupun begitu, gue sebenarnya masih cukup enjoy sih dengan ceritanya. Gue nggak begitu merasakan apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang pada cerita film ini. Palingan ya, satu-satunya isu buat gue adalah film ini terasa biasa banget gitu untuk skala film Disney. Apalagi ini film kan dibuat untuk anniversary mereka gitu. Harusnya mereka bisa gitu kan memberikan hal yang lebih dari ini. Nah, lalu untuk karakternya, oh boy, ini mungkin adalah aspek yang paling gue permasalahkan dari film ini. Kita mulai dulu dari sang karakter utamanya yang menurut gue ini adalah karakter utama yang paling hambar yang pernah dibuat oleh Disney. Biasanya ketika Disney membuat sebuah karakter utama,
mereka pasti memberikan satu hal yang bisa membuat karakter ini menjadi cukup menarik bagi para penontonnya. Sebut saja karakter Elsa, di mana ia memiliki masalah dalam mengendalikan kekuatannya, dan kita para penonton dibuat penasaran bagaimanakah ia dapat menangani masalah ini, ataupun Rapunzel yang merupakan anak kerajaan yang diculik oleh Mother Gothel, dan kita dibuat penasaran bagaimanakah Rapunzel bisa mengetahui sosok dia yang sebenarnya. Nah, untuk Asa, satu-satunya hal yang menjadi fokus utama bagi dia adalah dia ingin agar permohonan kakeknya bisa terwujud. Menurut gue, ini adalah motivasi yang terasa nggak begitu spesial. Udah gitu, ketika kita mengetahui apa yang diinginkan oleh kakeknya, kita pun menjadi merasa kayak biasa aja gitu. Karena ya, yang diinginkan oleh kakeknya tuh terasa kayak biasa banget. Belum lagi kalau kita ngomongin soal kepribadiannya Asa, yang entah kenapa terasa nggak menarik. Dia ini punya sifat yang energik dan quirky, cuman entah kenapa sifatnya ini nggak begitu menarik perhatian gue. Yang padahal ini adalah sifat karakter perempuan yang paling gue suka loh kalau di cerita fiksi. Entah mungkin karena motivasinya aja yang terasa dangkal, jadinya ya gue udah sulit aja gitu untuk bisa bersimpati kepada dia. Untuk sang villain utamanya, yaitu King Magnifico, palingan satu-satunya masalah bagi gue dari karakter ini adalah bagaimana Disney yang terlihat nggak begitu konsisten dalam menentukan tipe villain dari karakter ini. Gue pribadi merasa agak bingung aja gitu dengan nih karakter. Dia ini digambarkan memiliki sifat yang cukup identik dengan para villain dari film-film Disney terdahulu, di mana mereka semua memiliki sifat yang jahat dengan sedikit alasan, tapi di satu sisi, ia juga digambarkan seperti karakter-karakter villain modern, di mana ia memiliki backstory yang dibuat agar para penonton bisa sedikit bersimpati kepadanya. Tapi ya, terlepas dari itu, gue pribadi sebenarnya sangat menyukai ini karakter ketika sedang dalam mode jahatnya. Pada saat bagian itu, gue bisa merasakan sisi aura jahat yang biasa dimiliki oleh villain-villain Disney terdahulu. Chris Pine memberikan performa yang cukup baik untuk ini karakter, terutama ketika ia sedang dalam mode villainnya. Nah, untuk karakter sampingan yang lain, well, mereka semua hampir sama seperti Asa. Nggak begitu menarik, terasa hambar, dan terkesan seperti buat menu-menuhin layar doang. Udah gitu nih, film punya banyak banget karakter sampingan loh. Mulai dari teman-temannya Asa, lalu ada kambingnya yang bisa berbicara, kedua keluarganya yang masih tersisa, dan juga sang istrinya King Magnifico, di mana mereka semua ini bener-bener terasa hambar banget. Inilah resiko dari memiliki banyak sekali karakter, tapi lu cuma punya durasi yang nggak begitu panjang. Hasilnya adalah lu kurang begitu mengembangkan karakter-karakter ini, dan mereka semua menjadi seperti NPC yang cuma hadir tapi nggak begitu memberikan kesan yang membekas. Nah, untuk visual dan animasinya, bisa dibilang ini adalah aspek yang paling dipermasalahkan oleh orang-orang dari film ini. Gue melihat ada cukup banyak sekali orang di internet, bahkan orang-orang terdekat gue, yang enggan untuk menonton film ini dikarenakan gaya animasinya. Menurut mereka, gaya animasi pada film ini terkesan sangat aneh dan gak seperti film Disney pada umumnya. Bahkan ada yang bilang kalau visual dari film ini terasa seperti buatan artificial intelligence. Nah, awalnya gue mengira kalau ketika film ini rilis, mereka bakal memberikan suatu hal yang baru yang tidak mereka tunjukkan pada trailernya. Tapi sayangnya ketika film ini sudah tayang, gaya visual pada film ini masih tetap sama dengan apa yang mereka tunjukkan sebelum perilisannya. Apa yang menurut gue cukup mengganggu pada visual animasi ini adalah kurangnya detail yang bisa membuat animasi ini seperti percampuran animasi komputer dan animasi tradisional. Visual dari film ini tidak seperti film-film yang menggunakan gaya animasi yang serupa. Animasinya terlihat seperti animasi Disney pada umumnya, hanya saja tidak sedetail film-film yang biasa mereka buat. Memang ada beberapa momen yang visualnya tuh terlihat seperti apa yang diharapkan oleh Disney, tapi untuk selebihnya, visual dari animasi ini terlihat seperti tidak ada hal yang spesial. Palingan satu-satunya hal yang menurut gue sangat menarik dan bagus pada aspek ini adalah ketika mereka menunjukkan aura atau kekuatan sihir jahat dari King Magnifico. Menurut gue, visual yang mereka gunakan pada momen itu terbilang sangatlah bagus. Pada bagian ini, mereka berhasil menggabungkan elemen yang ada di film-film tradisional mereka, namun dengan tampilan komputer animasi. Hasilnya adalah visualnya terlihat seperti kekuatan jahat yang sering digunakan oleh villain-villain Disney terdahulu. Nah, aspek terakhir yang pengen gue singgung adalah dari scoring atau musiknya. Seperti yang kita tahu, film-film Disney terkenal karena selalu memiliki deretan musik di dalamnya. Hampir setiap film yang mereka buat, pasti selalu ada aspek tersebut, terutama di film-film yang memiliki karakter princess. Jujur aja, gue pribadi gak begitu ahli dalam aspek ini, jadi ya gue bakal menilai aspek ini berdasarkan selera gue aja. Buat gue, film Wish memiliki deretan lagu yang gak begitu enak untuk didengar, dan mereka semua terkesan forgettable. Palingan satu-satunya lagu yang menurut gue masih cukup oke untuk didengar adalah lagu Make a Wish dan juga This Is the Thanks I Get. Kedua lagu ini terasa cukup catchy untuk didengar, walaupun ya untuk kasus This Is the Thanks I Get ini cukup bermasalah sih. Karena ya ini lagu kan merupakan lagu villain ya. Cuman masalahnya nih lagu nggak memiliki vibe yang jahat seperti lagu-lagu villain pada umumnya. Udah gitu kalau kita melihat liriknya, entah kenapa gue malah jadi melihat karakter King Magnifico sebagai karakter yang menyedihkan ketimbang karakter villain yang mengintimidasi.
So, secara keseluruhan, film Wish merupakan film yang biasa banget. Film ini seharusnya bisa menjadi perayaan besar bagi Disney, tapi ternyata film ini malah nggak memberikan hal yang spesial. Premisnya udah oke, walaupun ada banyak sekali potensi, namun sayangnya mereka nggak memanfaatkan hal tersebut. Karakter-karakternya terasa hambar dan agak sulit untuk bisa bersimpati kepada mereka. Walaupun begitu, untungnya sang karakter villain masih cukup entertaining ketika ia menunjukkan sisi jahatnya. Kualitas animasinya terasa nggak konsisten, serta gagal dalam memenuhi apa yang diinginkan oleh Disney. Untuk musiknya lumayan enak untuk didengar, walaupun ya liriknya nggak begitu berbobot. Sedikit peringatan, ini semua adalah opini gue pada saat setelah menonton film ini. Pendapat gue ini bisa saja berubah apabila gue mencoba untuk menonton film ini lagi, tapi ya untuk sekarang, beginilah opini gue terhadap film Wish. So, gimana pendapat kalian mengenai film animasi terbaru buatan Disney ini? Apakah ini merupakan film yang jelek atau film yang biasa banget? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!